Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Junia Ellen Maulidianata, NRP 111010133 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang post-test dari mata kuliah VLSI. Langsung saja, di sini terdapat dua buah blok diagram, yaitu ada yang pertama FSM controller dan yang kedua adalah ROM. Yang mana di sini untuk input dari FSM controller terdapat 3 buah input, yaitu ada input X, input clock, dan juga input reset. Kemudian akan dikeluarkan atau outputnya yaitu berupa Y, yang mana nanti output dari FSM ini akan menjadi address dari sebuah ROM. Jadi output dari FSM akan menjadi address dari sebuah ROM, kemudian outputnya akan berupa data. Kemudian di sini datanya menggunakan data NRP, yang mana karena saya menggunakan NRP 33, berarti data di sini saya rubah menjadi NRP yaitu 33. Langsung saja, sini saya sudah memasukkan NRP saya, kemudian ini data ke 0 sampai dengan data ke 9. Kemudian untuk data ke 10 atau data ke 10 ini yaitu rumusnya I plus J, yang mana kita lihat I ini merupakan data ke 1 dan nilainya adalah 3. Nah, ketika I plus J akan sama dengan 3 ditambah 3 akan sama dengan 6. Kemudian 6 di sini saya binarkan menjadi 0110. Di sini kita lihat untuk rumus dari data ke 10 sampai dengan data ke 15 dari A sampai dengan F ini sama, yaitu I plus J. Jadi di sini 3 akan ditambah dengan 3 sehingga nilainya akan sama dengan 6, dan 6 ini akan dirubah menjadi bentuk biner sehingga akan menjadi 00000110. Kemudian di sini saya masukkan datanya agar mempermudah dalam membuat FSM-nya, yaitu data dari 0 sampai dengan ke 15. Di sini saya masukkan untuk data ke 0 yaitu 3, saya binarkan menjadi 0011. Data ke 1, 3, yaitu sama 0011. Data kedua bernilai 0 sehingga di sini 0000. Kemudian data ketiga besar 1 yaitu 0001. Kemudian data keempat adalah 8 sehingga di sini menjadi 1000. Kemudian untuk data kelima yaitu 1, di sini menjadi 0001. Kemudian data ke-6 0. Kemudian data ke 7 yaitu 1, data ke-8 1, data ke-9 1, dan untuk data ke-10 sampai dengan data ke-15 yaitu 6. Dari mana 6? Dari 3 ditambah 3 karena rumusnya adalah I plus J. Sehingga di sini akan menjadi 0000110. Di sini akan sama dari data ke-10 sampai dengan data ke-15. Kemudian untuk menggambar FSM-nya, di sini saya sudah menggambarkan dimulai dari reset sama dengan 1, yaitu berada pada state 0 atau S0. Nah, ketika S0 di sini diberi input 0, di sini X merupakan input. Ketika inputnya 0, maka nilai Y akan sama dengan A. Kita lihat di sini nilai A di sini adalah 1. Sehingga untuk output dari S0 ketika diberi input 0 adalah sama dengan A. A di sini 1 berarti menjadi 0001. Lanjut untuk X atau input 1, maka nilai Y akan sama dengan B. Kita lihat nilai B di sini sama dengan 1. Jadi ketika dan state-nya yaitu state 1. Jadi ketika S0 diberi input 1, maka Y-nya akan sama dengan B. Kita lihat B-nya 1, kemudian dia menuju ke state 1. Nah, untuk state 1 selesai, kemudian lanjut ke, untuk state 0 selesai, lanjut ke state 1. State 1 tempatnya di sini untuk X sama dengan 0, yaitu ketika diberi input 0, nilai Y akan sama dengan C. Di sini C adalah sama dengan 1. Ketika diberi input 0, nilai Y akan sama dengan C, yang mana nilai C di sini adalah 1. Jadi 0001 dan menuju pada state 2. Di sini sudah benar anak panahnya menuju state 2. Kemudian ketika di sini inputnya 1, maka nilai Y akan sama dengan D. Ketika inputnya 1, di sini 01,
maka nilainya akan sama dengan D. Kita lihat D di sini yaitu 0, sehingga ketika inputnya 1, maka nilai output akan sama dengan 0000. Kemudian lanjut ke state yang kedua. State yang kedua tempatnya di sini. Untuk X sama dengan 0 atau input sama dengan 0, maka nilai Y akan sama dengan E ditambah J. Kita lihat E sama dengan 1, J sama dengan 3. Jadi outputnya nanti akan 4. Di sini E ditambah J karena inputnya 0, maka E ditambah J 4 dibinarkan menjadi 0100. Kemudian ketika S2 diberi input 1, maka nilai Y akan sama dengan F min I. F min I di sini F sama dengan 8 dan I sama dengan 3, berarti 8 dikurangi 3 akan sama dengan 5. Di sini ketika inputnya 1, maka Y akan sama dengan F min I sehingga menjadi 0101 dan next state-nya tetap pada S2. Kemudian untuk yang terakhir, state 3, yaitu ketika X 0, ketika input 0, maka Y akan sama dengan G plus 5. Di sini nilai G adalah 1 ditambah 5, maka akan menjadi 6. Sehingga ketika inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 0110 atau 6. Dan untuk next state-nya, dia tetap berada pada S3. Jadi anak panahnya tetap berada pada S3. Kemudian yang terakhir ketika diberi input 1, di sini Y sama dengan 1, maka nilai Y ketika inputnya 1, yaitu di sini X sama dengan 1, maaf, dan outputnya Y di sini H plus 4, kita lihat nilai H di sini adalah 0, ketika ditambah 4, maka akan sama dengan 4. Y ditambah 4, Y sama dengan H plus 4. Yaitu ketika diberi input 1, maka Y H plus 4 akan sama dengan 0100. Kemudian untuk state-nya, next state-nya di sini S I min 3, karena di sini saya NRP 3, I di sini adalah 3, dikurang 3, maka state akan menuju ke 0. Jadi anak panahnya akan menuju ke 0. Jadi seperti demikian adalah sedikit penjelasan dari gambar FSM yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu ke proses simulasinya. Langsung saja di sini saya telah menyiapkan program dari software Siling-nya. Yaitu terdapat dua buah program. Yang pertama yaitu program VHDL dan yang kedua adalah program testbench. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program VHDL-nya. Untuk program VHDL-nya, yang pertama yaitu di sini terdapat tipe state. Di sini saya menggunakan S0 sampai dengan S3. Sama dengan gambar FSM sebelumnya. Kemudian untuk ROM-nya di sini saya menggunakan 0 sampai dengan 16 dan untuk bitnya saya menggunakan bit 8 bit yaitu 7 dan 0. Kemudian untuk isi dari ROM-nya di sini ada 0 sampai dengan 15 seperti yang telah saya buat ini 0 sampai dengan 15. Di sini saya isikan seperti data yang sebelumnya saya buat berdasarkan nilai NRP. Di sini saya masukkan ketika data ke 0 dia bernilai 3 sehingga 3 dibinarkan menjadi 0011. Kemudian data ke 1 sama yaitu 3 karena NRP saya ada 33 yaitu 0011. Kemudian seterusnya sampai dengan data ke 15 yaitu tadi I plus J yaitu hasilnya 0110. Jadi isi dari program VHDL ini merupakan isi dari ROM-nya. Kemudian selain itu terdapat program untuk testbench-nya. Nah, di sini adalah program untuk testbench-nya. Untuk komponen yang saya gunakan yaitu clock sebagai input, kemudian X juga sebagai input. Kemudian untuk RST di sini adalah reset sebagai input dan juga data sebagai output. Nah, kenapa di sini 7 dan 0? Karena di sini saya menggunakan 8 bit. Nah, sedangkan untuk FSM out-nya di sini sebagai in-out karena di sini dia merupakan input dari ROM dan juga output dari nilai FSM-nya. Sehingga di sini in-out dan saya menggunakan 4 bit sehingga 3 down to 0. Untuk inputnya yaitu clock,
awalnya dengan kondisi 0, X 0, dan juga reset kondisi 1. Kemudian untuk ini stimulus prosesnya, yaitu bagian yang terpenting dari program TB-nya. Untuk stimulus prosesnya ini sesuai dengan gambar state mesinnya. Nah, di sini saya sudah bandingkan. Yang pertama yaitu ketika reset kondisi 0, kemudian ketika X bernilai 1, di sini mulai dari S0, ketika X bernilai 1, di sini X bernilai 1, maka akan menuju ke state 1, ini. Kemudian ketika X bernilai 1, dari S1, ketika X bernilai 1, maka akan menuju ke S0, kembali ke S0. Kemudian dari S0, ketika diberi X0, dari S0 diberi input 0 di sini, maka dia tetap berada pada S0. Makanya di sini dia tetap berada pada S0. Kemudian kembali pada S0, ketika S0 diberi input 1, di sini X1, dari S0 diberi input 1 akan menuju ke S1. Dari S1, ketika diberi input 0, di sini S1 diberi input 0, maka dia akan menuju ke S2. Nah, di sini benar S2. Kemudian dari S2, ketika diberi input 1, kita lihat di sini S2, ketika diberi input 1, maka dia tetap berada pada S2. Sehingga ketika diberi input 1, di sini akan tetap berada pada S2. Nah, ketika diberi input 0, maka dia akan berpindah menuju S3. Di sini akan berpindah menuju S3. Dari S3, ketika diberi input 0, S3 diberi input 0, maka dia akan tetap berada pada S3. Benar, yaitu tetap berada pada S3. Dan ketika diberi input 1, maka dia akan menuju ke S0, yaitu benar. Ketika diberi input 1, di sini 01, maka anak panahnya akan menuju ke S0. Jadi program TB di sini sudah sesuai dengan gambar yang saya buat sebelumnya. Kemudian langsung saya simulasikan. Di sini program TB-nya. Kita tunggu. Nah, di sini telah keluar tampilan dari sinyal yang sebelumnya saya buat programnya, yaitu program VDL dan test bin-nya. Nah, akan keluar seperti demikian, yang mana terdapat FSM out dan juga data. FSM out ini merupakan address-nya. Jadi ketika address ke 1, maka data yang keluar adalah 0011. Di sini benar, data yang keluar 0011. Ketika address ke 0, kita lihat ke 0, data yang keluar sama, yaitu 0011. Kemudian ketika address ke 1 sama, yaitu 0011, tetap sama. Kemudian ketika ketika address ke 0 sama, yaitu 0011. Ini ketika address ke 1 juga sama. Kemudian di sini ketika address ke 4, maka kita lihat di sini address ke 4, maka data yang akan keluar yaitu 00010000. Sehingga di sini kita cocokkan 1000, ya sama. Kemudian kita cocokkan lagi. Kita lihat ke address selanjutnya. Di sini ketika addressnya 0101 yaitu pada address kelima, yaitu datanya 0001. Kita lihat di sini 0001. Nah, data yang dikeluarkan sama. Kemudian ketika addressnya 4, atau 0100, kita lihat address keempat di sini adalah 1000. Dan di sini kita cocokkan 1000 sama. Untuk address selanjutnya yaitu address ke 0110 yaitu 6. Kita lihat address ke-6, di sini datanya adalah 0. Dan kita cocokkan di sini yaitu benar, yaitu 0000 dan 0000.
Kemudian selanjutnya pada address ke 0100 atau address keempat, kita lihat address keempat yaitu datanya 00001000. Kita lihat address keempat datanya 00001000. Nah, sama, dan yang terakhir yaitu ketika addressnya 0001 atau pada address ke-1, maka data output yang keluar adalah 0011. Karena dibuat 8 bit, maka menjadi 00000011. Jadi data address dan juga data yang dikeluarkan dari ROM sama dengan data yang sebelumnya telah saya buat. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya hasil dari address yang saya masukkan di sini sudah sesuai dengan data yang saya buat sebelumnya. Mungkin dari saya cukup. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.